Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Arlando. Saya mahasiswa S1 Perbanas Institut Bekasi dengan jurusan akuntansi dan NIM 231100074. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuisisi antara PT Semen Indonesia dan PT Holcim Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu akuisisi. Akuisisi adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan atau pembeli membeli sebagian atau seluruh saham atau aset dari perusahaan lain atau penjual yang bakal dibahas selanjutnya. Latar belakangnya adalah industri semen sangat penting bagi pembangunan infrastruktur nasional. Namun, persaingan yang ketat dan overcapacity membuat akuisisi menjadi strategi utama untuk efisiensi dan pertumbuhan. Jadi, pada tahun 2019, SIG mengakuisisi Holcim Indonesia dan mengubah struktur pasar nasional secara signifikan. Tapi sebelumnya kita akan kenalin dulu, atau saya kenalkan terlebih dahulu, apa itu PT Semen Indonesia. Didirikan pada tahun 1957 dengan namanya yang dulu PT Semen Gresik dan go public pada tahun 1991. Melakukan konsolidasi semen Padang, semen Tonasa, dan TLCC Vietnam dengan pangsa pasar di tahun 2018 sekitar 39,4% dan memiliki pabrik di Indonesia dan satu di Vietnam. Lalu yang kedua ada PT Holcim Indonesia. Awalnya bernama PT Semen Cibinong, kemudian menjadi bagian dari Holcim Group yang ada di Swiss. Holcim ini menjadi produsen semen ketiga terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi yaitu sekitar 15,5 juta ton per tahun dengan pangsa pasar di tahun 2018 15,4%. Jadi apa sih latar belakang SIG mengakuisisi Holcim? Yang pertama itu adalah overcapacity industri semen. Kapasitas produksi industri jauh melebihi permintaan pasar dan menyebabkan utilisasi pabrik rendah dan menyebabkan tekanan harga dan profitabilitas menurun bagi seluruh pelaku industri. Yang kedua, persaingan yang ketat. Banyak pemain di industri semen Indonesia yang harganya bersaing tajam tanpa konsolidasi dan masing-masing perusahaan rentan terhadap kerugian margin. Yang ketiga adalah strategi konsolidasi pasar. Akuisisi Holcim mungkin salah satu cara SIG untuk merampingkan kompetisi dan menstabilkan pasar, serta mengintegrasikan kapasitas produksi, serta dukungan pemerintah. Jadi pemerintah itu mendorong BUMN untuk menjadi pemain global melalui konsolidasi dan menciptakan champion nasional. Intinya mau jadi raja di atas segala raja lah, kalau menurut apa yang ada. Apa sih tujuan akuisisinya? Yang pertama itu ada penguasaan pangsa pasar nasional. Jadi target SIG ini mereka tuh mau menguasai lebih dari 50% pasar semen di Indonesia dan untuk menjadi pemimpin pasar mutlak. Seperti tadi yang saya bilang di latar belakang dan didorong oleh pemerintah, SIG ini mau jadi yang paling teratas dan terdepan. Yang kedua ada efisiensi biaya dan operasional. Sinergi dalam supply chain, logistik, dan produksi. Jadi secara umum mereka ingin mengurangi, lebih ke apa ya namanya ya, lebih ke arah mereka mau mengefisiensi biaya secara signifikan. Jadi kayak semuanya tuh diatur dan tidak ada kekurangan dan tidak berlebihan. Dan eliminasi duplikasi fungsi dan idle capacity. Yang ketiga ada ekspansi geografis. Akuisisi memungkinkan SIG menjangkau area distribusi Holcim yang belum mereka kuasai sebelumnya. Yang keempat ada peningkatan daya saing dan profitabilitas. Dengan skala ekonomi dan jaringan distribusi yang lebih luas, SIG bisa lebih kompetitif baik di pasar domestik maupun regional. Jenis akuisisi ada 4. Yang pertama berdasarkan hubungan bisnis, yaitu horizontal acquisition. Kedua perusahaan berada di sektor dan tahapan rantai nilai yang sama, yaitu produksi semen atau perusahaan yang memproduksi semen. Yang kedua ada berdasarkan kepemilikan, full acquisition. SIG mengakuisisi 100% saham Holcim Indonesia dengan kontrol penuh. Jadi sesuai dengan penjelasan yang di awal, akuisisi itu adalah membeli atau mengakuisisi atau mengambil semua
akses seluruh perusahaan lain yang berperan sebagai penjualnya. Yang ketiga, berdasarkan hubungan manajemen, friendly acquisition. Akuisisi disetujui manajemen dan tidak bersifat memusuhi. Tidak ada hostile takeover, jadi bukan saingan, lebih kepada bergabung jadi satu. Yang keempat, berdasarkan tujuan, strategic acquisition. Akuisisi bertujuan untuk sinergi jangka panjang, bukan spekulasi investasi finansial. Jadi apa sih hasilnya dari penggabungan usaha atau akuisisi dari PT SIG dan PT Holcim? Yang pertama, perubahan nama dan struktur. Holcim berubah nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI, dan SIG menjadi induk perusahaan. Dan SBI ini menjadi anak perusahaannya. Yang kedua, kapasitas produksi gabungan. Dari yang SIG-nya awalnya 35,5 juta ton per tahun dan SBI 15,5 juta ton per tahun, jadi di total menjadi 51 juta ton per tahun. Yang keempat, paksa pasar gabungan. Karena akuisisi ini, paksa pasar akuisisi mencapai 53,3% dengan peningkatan yang signifikan. Yang keempat, restrukturisasi manajemen. Perubahan signifikan dalam jajaran direksi dan komisaris sebagai bagian dari integrasi perusahaan. Jadi kalau akuisisi ini pastilah ada yang namanya perubahan dalam orang-orang yang ada di dalamnya. Enggak serta-merta misalnya SIG mengakuisisi Holcim tapi semuanya ngambil orang dari SIG. Menurut saya itu nggak sehat sih. Apa aja sih tantangan dari akuisisi dari kedua perusahaan tersebut? Yang pertama, ada regulasi atau peraturan. Perlu persetujuan KPPU karena potensi monopoli. Harus patuh pada regulasi OJK dan ketentuan perusahaan publik. Yang kedua, integrasi operasional, penyertaan teknologi, proses produksi, sistem mutu antar entitas. Yang ketiga, tantangan sumber daya manusia atau SDM, yaitu penyatuan budaya kerja yang berbeda, penyelarasan struktur gaji, dan retensi pegawai kunci. Yang ketiga, ada risiko finansial, biaya besar akuisisi, dan tekanan terhadap arus kas, dan risiko gagal capai target sinergi. Yang keempat, ada kompetisi pasar, reaksi dari kompetitor, bisa agresif menurunkan harga untuk mempertahankan harga pasar. Nah, jadi kalau misalkan dari yang keempat ini, kalau misalkan ada perusahaan lain tahu kalau misalkan SIG dan SIB menjadi satu, pasti mereka bakal jor-joran juga dong buat bikin produk mereka laku dengan cara apa? Salah satunya adalah menurunkan harga pasar. Yang keempat ada teknologi dan sistem, standarisasi sistem TI dan proses bisnis, serta risiko gangguan produksi saat transisi. Selanjutnya adalah apa sih manfaat dari PT SBI dan SIG dalam memanfaatkan dan strategi bisnis. Yang pertama, visi perusahaan menjadi pemimpin pasar semen Asia Tenggara dan berkelanjutan dan bertambah nilai. Yang kedua, ada strategi konsolidasi, mengoptimalkan kapasitas gabungan dengan efisiensi rantai pasok dan berbagai best practice operasional. Yang ketiga, strategi penguatan pasar, menjaga paksa pasar di atas 50% atau minimal 5% dan ekspansi ke segmen premium dan pasar regional. Yang keempat, ada efisiensi dan profitabilitas, mengurangi idle capacity, mengefisiensi energi dan SDM, capai sinergi ratusan miliar rupiah. Yang terakhir ada inovasi dan digitalisasi. Dengan investasi pada industri 4.0, digitalisasi proses, penguatan layanan pelanggan online, dan produk yang inovatif. Tapi kalau misalkan dari akuisisi ini pasti ada risiko dan mitigasinya. Yang pertama, ada risiko integrasi operasional, yaitu solusi, roadmap integrasi, tim khusus, dan komunikasi intensif. Yang kedua, ada risiko SDM. Solusinya adalah meretensi karyawan kunci, melakukan workshop budaya, dan sistem kompensasi yang kompetitif. Yang ketiga, ada risiko finansial. Apa sih solusinya? Yaitu perencanaan konservatif, diversifikasi pendanaan, dan kontrol cash flow-nya. Yang keempat, ada risiko pasar dan regulasi. Solusinya adalah komunikasi intensif dengan stakeholder, monitoring kompetitor, dan compliance ketat terhadap hukum. Yang terakhir, ada risiko teknologi dan operasional. Solusinya adalah pengujian sistem baru,
quality assurance, backup system, dan pemantauan KPI real time. Jadi kesimpulan dari akuisisi PT Holcim dan PT SIG adalah yang pertama ada motivasi strategis yang kuat. Akuisisi ini didorong oleh kebutuhan konsolidasi industri, penguatan posisi pasar, serta pencapaian ekonomi skala dan penciptaan sinergi operasional yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, dampak pasar yang signifikan. Karena sudah diakuisisi, PT Semen Indonesia berhasil menguasai lebih dari 50% pangsa pasar semen di Indonesia, memperkuat posisinya sebagai market leader dengan kapasitas produksi gabungan mencapai 50 jutaan ke atas ton per tahun. Yang ketiga, ada jenis akuisisi horizontal. Transaksi ini merupakan horizontal acquisition dengan full control yang memungkinkan mengoptimalisasi sinergi operasional dan finansial secara maksimal. Tantangan dan integrasi. Proses integrasi menghadapi berbagai tantangan mulai dari aspek regulasi, operasional, SDM, finansial, hingga teknologi yang memerlukan manajemen yang cermat dan terstruktur. Yang keempat, ada potensi manfaat jangka panjang. Akuisisi ini berpotensi memberikan manfaat jangka panjang berupa efisiensi operasional, penguatan daya saing, peningkatan profitabilitas, dan positioning yang lebih kuat untuk ekspansi regional. Yang terakhir, manajemen risiko yang komprehensif. Berbagai risiko yang terkait dengan penggabungan usaha telah diidentifikasi dengan strategi mitigasi yang sesuai untuk meminimalkan dampak negatif. Jadi sekian dengan presentasi saya. Kalau misalkan saya ada salah kata atau salah mengucap atau berbicara, mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.